Ya pemirsa, Amerika Serikat hingga saat ini masih terus ya melanjutkan dan juga memperluas blokade di Selat Hormuz. Betul. Nah, ditambah lagi Amerika Serikat tidak menjelaskan ya kerangka waktu terkait gencatan senjata. Nah, kalau kita lihat berarti perang ini semacam tidak ada ujungnya begitu. Apakah ini akan sama seperti perang Irak dan Afghanistan? Tidak tahu sampai kapan akhirnya. Kalau terkait dengan ini Mbak, ini adalah bagian dari strategi yang dimainkan oleh Trump sepertinya. Karena dengan tidak membuat kerangka waktu yang jelas, maka ini mengindikasikan bahwa Trump sendiri sebenarnya tidak memiliki formula politik yang memadai untuk menghentikan perang ini. Artinya apa? Ini sengaja dibuat menggantung, karena kalau misal ada timeline, ada target, dan kemudian tidak terpenuhi, maka ini adalah bagian dari strategi Trump untuk tidak masuk dalam jebakan reputasional. Karena kalau misal kemudian tidak tercapai, dia yang akan kena, baik secara politik domestik maupun di dalam konteks image global yang semakin tertekan. Maka ya ini bisa dipahami sebagai sebuah cara dari Amerika Serikat di bawah Trump, sekaligus tampaknya memang ada sebuah langkah yang sengaja dipersiapkan oleh Trump. Sekaligus dalam konteks ini mengulur waktu, jadi ini semacam time buying strategy. Tetapi di saat yang sama, tampaknya Amerika sedang mengkonsolidasikan basis kekuatan militernya. Maka beberapa pemecatan elit militer Amerika kan dilakukan beberapa saat belakangan ini ya. Mulai dari John Palin dari Angkatan Laut, kemudian sebelumnya itu Randy George dan sebagainya dari Angkatan Darat. Menegaskan bahwa sebenarnya ada gap komunikasi sekaligus juga dalam konteks strategi antara keputusan politik di bawah kepemimpinan Presiden Trump dengan elit militer Amerika Serikat. Nah, tampaknya ini sudah tidak mau menerima saran, masukan dari militer Amerika Serikat. Maka Hegseth sebagai Menteri Pertahanan kemudian menetralisir elemen-elemen itu. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi dilakukan, sepertinya dia sedang menata langkah untuk melakukan serangan yang lebih besar. Ini yang kemudian dikhawatirkan semua pihak. Maka begitu kemarin diumumkan ceasefire ya, baik di Lebanon, kemudian termasuk juga klaim yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, itu kan memang impact terhadap ekonomi, terutama harga minyak, itu kan lumayan itu. Tetapi per pagi ini, per saat ini, itu kembali menaik. Harga minyak dunia. Brent itu kalau misal kita cek beberapa saat yang lalu, 21 menit yang lalu, itu kembali tembus 105-110 US dollar per barel. Artinya apa? Ketidakpastian ini justru memberikan sebuah volatilitas pasar yang semakin tidak menentu dan impact-nya kemana-mana. Nah ini yang kemudian menjadi kekhawatiran sejumlah pihak. Apakah ini akan berkepanjangan? Sepertinya ya. Sepertinya ya, karena memang tidak ada satu tanda-tanda yang cukup memadai. Problemnya, kalau dalam proses negosiasi, Mas Philip, itu harus ada overlap windset atau windset overlap kalau dalam bahasanya Putnam itu. Jadi harus ada ruang take and give, harus ada ruang trade off. AS dapat apa, Iran juga dapat apa. Tapi ini kan berbicara gengsi, Mas Umam. Artinya ini, kan Amerika kan ya mana mau. Atau bahkan bukan sekedar gengsi, tetapi ini mendikte untuk mengikuti apa kehendak Trump. Sehingga tidak ada ruang take and give itu. Misalnya terkait dengan uranium ya, diminta untuk cut semuanya. Nggak ada pengayaan uranium. Yang sudah diperkaya itu praktis saat ini kalau misal dari data IAEA, International Atomic Energy Agency, Iran itu sudah punya sekitar katakannya 441 kilogram uranium 60%, yang itu kalau misal di-convert untuk menjadi sebuah senjata nuklir, itu praktis sudah bisa menjadi 10 unit senjata nuklir. Itu diminta untuk kemudian diserahkan kepada Amerika Serikat. Jadi di saat yang sama, Hormuz juga sama, diminta tata kelolanya diserahkan kepada bahasanya Amerika global governance. Bagi-bagi. Ini ibaratnya negosiasi Mbak Putri, tapi ini negosiasi isinya serahkan lehermu. Ini bagaimana? Ini bukan negosiasi, tetapi mendikte, kemudian mengkontrol penuh, sehingga kemudian tidak ada ruang take and give tadi. Maka bisa dipahami kalau Iran per saat ini tidak percaya terhadap proses negosiasi, Iran juga kemudian cuek terhadap apa yang disampaikan oleh Washington,
sebagai sebuah bentuk protes karena memang tidak ada ruang yang memberikan mereka credible commitment dan juga trust. Terlebih lagi kalau misal tadi kan beberapa informasi yang terjadi di Lebanon, ceasefire sudah dibuat, tetapi serangan tetap dilakukan dan itu mengindikasikan bahwa memang tidak ada trust dan juga credible commitment baik yang disampaikan oleh Amerika Serikat maupun Israel itu sendiri. Betul. Nah, ibaratnya ini Trump itu berunding dengan cermin gitu ya. Jadi benar-benar ya dia berunding dengan dirinya sendiri, tidak mendengarkan apapun poin-poin proposal perdamaian dari pihak Iran. Nah, tadi Iran sendiri sudah tidak percaya dengan Trump, makanya Iran kemudian melayangkan protes ke PBB dan menuduh 5 negara Timur Tengah membantu serangan Amerika Serikat. Nah, perwakilan tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mengajukan protes resmi kepada PBB menuduh 5 negara Timur Tengah mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah dan juga ruang udara mereka untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Menurut laporan media Iran pada Kamis waktu setempat. Nah, dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta Dewan Keamanan PBB, Iravani menyampaikan protes keras atas penggunaan wilayah dan juga ruang udara Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi oleh Amerika Serikat. Ya, sementara itu PBB juga memperingatkan bahwa perang dengan Iran telah mengganggu ekonomi global dan mengancam 30 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan hanya dalam hitungan minggu. Kepala Badan Pembangunan PBB ini telah memperingatkan pada Kamis waktu setempat bahwa perang dengan Iran telah menghapus kemajuan pembangunan selama puluhan tahun hanya dalam hitungan minggu. Dampak ekonomi konflik ini sangat masif tentunya, selain memangkas 0,5 hingga 0,8% PDB global, sebanyak lebih dari 30 juta orang kini terancam kembali jatuh ke jurang kemiskinan. Kondisi ini kian diperburuk oleh ancaman krisis pangan lantaran petani kesulitan mendapatkan pupuk dan bahan bakar di tengah musim tanam. Sementara di sektor energi, perang yang meletus sejak 28 Februari silam telah mengganggu 1/5 pasokan minyak dunia akibat tersendatnya kapal-kapal di kawasan Selat Hormuz. Ia juga menegaskan sekalipun perang dihentikan hari ini, efeknya ini masih akan berantai, di mana dunia kini dipastikan tidak hanya menghadapi sebuah konflik, melainkan krisis jangka panjang akibat lonjakan harga dan rusaknya rantai pasokan global. Nah, kalau kita lihat juga beberapa kali kan ini Donald Trump selalu selain juga mengancam akan menjatuhkan bom, tiba-tiba saja mendeklar akan melakukan ataupun melakukan gencatan senjata. Apakah ini memang juga salah satu strategi yang dilakukan oleh Trump untuk kemudian mempermainkan Iran, mengeluarkan sisi negosiasi dia? Ya, kalau dari sisi Trump, apapun yang akan dia sampaikan itu menjadi bagian dari leverage yang ingin dia capai. Jadi dia sebenarnya sedang mencoba untuk memainkan momentum, sekaligus di satu sisi Mas, bagaimana kemudian dia menciptakan image bahwa dirinya adalah deal maker, sehingga kemudian bisa avoid ya dari perang yang lebih besar, tetapi di saat yang sama juga dia tentu berkepentingan untuk menekan dari sisi economic pressure yang memang itu kemudian berkorelasi terhadap dinamika di politik internal. Sebagaimana pernah kita diskusikan ya di beberapa kesempatan yang lalu, shifting dari kelompok masyarakat di Amerika Serikat dari Demokrat ke Republikan itu kan sangat tipis. Nah, itu per saat ini itu sudah cukup signifikan mulai terdampak terhadap kredibilitas Republikan terhadap bagaimana kemudian elektabilitas Trump sendiri. Nah, kalau misal kemudian ini terjadi dan terus menerus, maka kalau misal kemudian sampai diarahkan sampai November 2026, maka impactnya terhadap kekuasaan. Jadi akan terjadi perubahan rezim di Amerika Serikat sendiri. Nah, ini yang kemudian tampaknya dia mencoba untuk memanage itu. Bagaimana di satu sisi dia tetap menunjukkan kepada publik bahwa Trump adalah deal maker, dia bisa menghindarkan Amerika dari perang yang lebih besar, bisa menghindari kejatuhan ekonomi yang semakin sulit. Tetapi ya fakta tidak mudah,
Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi di Iran, dampaknya sudah kemana-mana. Terlebih lagi kalau misal kemudian Hormuz sudah ditutup, kemudian impact-nya kemudian ini kan mencoba untuk mencari sisi yang lain. Sisi lain untuk supply energi itu kan salah satunya ya kalau misal dari sisi Teluk ya berarti ke Laut Merah, kemudian Babul Mandib yang berada di choke point yang lain di sekitar Yaman. Nah kalau misal kemudian itu terjadi di sekitar Yaman, kemudian sebagai jalur alternatif meskipun lebih mahal ya, maka Houthi sebagai bagian dari proksi kekuatan Iran juga bisa menciptakan eskalasi di sisi yang lain. Nah kalau Hormuz kemudian tercipta ketidakpastian, di Babul Mandib tercipta ketidakpastian, maka ini efeknya bisa kemana-mana dan jauh lebih parah dari saat ini. Nah ini yang kemudian harusnya ya kalau misal kita mengukur dari sisi kebijakan publik dalam konteks politik internasional, Trump harusnya berpikir secara strategis untuk mengakhiri ini. Karena ini sifatnya kalau dalam bahasanya William Zartman ini sudah mutually hurting stalemate. Amerika sudah tersakiti, Iran apalagi sudah habis-habisan, dan masyarakat global sudah terdampak semuanya. Nah problemnya harusnya kalau misal kemudian berpikir logik, ya Amerika harusnya mengakomodir apa yang menjadi saran, masukan, keluhan dari masyarakat global. Karena impact terhadap fiskal, inflasi, supply energi kemana-mana. Nah tapi kalau misal kemudian tidak, ya ini harga mahal. Barangkali ini menjadi evaluasi di internal Amerika ya. Apakah dalam situasi saat ini Demokrat Amerika bisa mengkapitalisasi momentum ini untuk menghadirkan alternatif kepemimpinan baru. Karena kalau misal ini berkepanjangan, barangkali ini adalah sebuah jalan bagi hadirnya rezim change di Amerika Serikat. Pertanyaannya kalau memang menghadirkan rezim change, mau nggak rezim yang akan menggantikan itu ditinggali artinya Donald Trump dengan sebuah kehancuran? Banyak PR dan ini menjadi sebuah atau salah catatan satu strategi juga yang dilakukan Donald Trump untuk meninggalkan rezim yang begitu bisa saja, atau bahkan kalau seorang Trump dia nggak berpikir macam-macam. Dia melakukan apa yang dia mau, dia melakukan apa yang dia imajinasikan, itulah karakter erratic leader, itulah karakter dari pemimpin yang dengan watak idiosinkretik yang unpredictable dan betul-betul ya semau gue. Ya, ini kan Selat Hormuz ini tampaknya menjadi posisi tawar ya bagi Amerika dan juga Iran ya, karena memang keduanya saat ini fokus melanjutkan dan memperluas blokade di sana. Tapi kalau konflik ini meluas, tadi sempat disinggung juga, misalnya meluas ke Selat Bab el Mandeb misalnya. Apakah dunia ini siap nih untuk menghadapi dua choke point nih untuk energi sekaligus nih gitu ya. Nanti kita bahas selengkapnya ya Mas Umam usai jeda berikut, tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.